Selamat datang di Cahya, Cakrawala Parahyangan. Bersama-sama kita akan menggali secercah inspirasi untuk pengembangan diri pribadi maupun komunitas Anda. Pada kesempatan kali ini kami menghadirkan dua narasumber, yaitu Ibu Veronica yang akrab disapa Bu Vero dan Ibu Mariska. Keduanya merupakan dosen dari program studi sarjana Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Universitas Katolik Parahyangan. Bersama saya Melania, kita akan membahas tentang peminatan ilmu data science di program studi ini. Baiklah, kita langsung mulai saja bincang-bincang singkat kita tentang ilmu data science ini. Mungkin pertama-tama bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan data science, mengapa ilmu data science ini penting, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan manusia. Kalau secara ilmiah, jadi sebetulnya data science itu definisinya ada beberapa macam gitu ya, ada beberapa terminologi. Tapi mungkin saya mencoba untuk menyampaikan secara sederhana dulu gitu, bahwa sesuai dengan namanya data science ini adalah bidang ilmu yang tujuannya nantinya adalah untuk menggali, memproses untuk mendapatkan informasi yang berharga atau insights gitu ya. Insight ini nantinya dapat berupa model gitu yang nantinya bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian mengapa data science ini sekarang penting gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita atau dalam dunia bisnis maupun dalam keseharian kita ini selalu membuat data gitu ya. Misal nih contohnya, mungkin kita nggak sadar bahwa begitu kita mengenakan jam seperti ini ya, kita jalan. Ada berbagai data yang direkam dari sini ya, dari jam-jam smart jam ini, misalnya seperti jumlah langkah kita, detak jantung, ya, terus jarak ya, dan sebagainya. Nah itu nantinya diolah, dianalisis misalnya untuk menghasilkan apa, ramalan ya kita ini sehat atau tidak ya, atau semacam itu ilmu prediksi apakah kita sehat atau tidak, itu kan bermanfaat buat kita gitu ya. Itu contoh yang sederhana. Kemudian contoh lain yang dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya, kalau kita jalan ataupun nyetir atau naik motor membawa HP ya, kita juga nggak sadar bahwa kita ini sebetulnya mengenerate atau memproduksi data gitu. Kecepatan kita dalam bergerak itu dihitung gitu ya, kemudian nantinya akan disetor ke servernya Google. Nanti hasilnya apa? Berupa ramalan di jalan-jalan itu ya, yang merah, oranye atau hijau, itu kan sebetulnya hasil dari pengolahan data dari jutaan, miliaran orang di dunia ini yang membawa smartphone gitu ya, seperti itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus kalau dalam dunia bisnis misalnya kita sudah sangat sering mendapatkan rekomendasi ya, apakah itu kalau misalnya kita nyetel YouTube, memutar video di YouTube gitu, kita mendapatkan rekomendasi nih film-film, video-video yang sesuai dengan minat kita gitu ya. Kemudian kalau kita belanja di online shop, kita akan mendapatkan rekomendasi produk gitu ya. Itu contoh dalam bisnis ya. Nah kalau yang lebih canggih lagi gitu, misalnya untuk pemanfaatan data yang direkam dari satelit gitu ya, dari satelit-satelit di atas bumi sana, kita menikmatinya dengan apa, misalnya ramalan bencana gitu ya, angin topan, terus badai, seperti itu. Atau kalau dalam keseharian kita ya sekedar cuacanya bagaimana hari ini, nanti hujan atau tidak ya, seperti itu. Terus berbagai peralatan yang sudah kita mengenalnya dengan AI gitu ya, sistem-sistem robot-robot AI itu sebetulnya ada komponen di mana otaknya gitu ya, itu dikonstruksi atau dibuat gitu ya dengan analisis data gitu. Jadi misalnya kalau sekarang yang terkenal ini kan ChatGPT itu ya. Nah itu ya yang diolah adalah data teks dari berbagai sumber gitu ya, nanti diolah dengan teknologi seperti misalnya deep learning gitu, yang ada superkomputer sehingga bisa menghasilkan sistem yang sedemikian sepertinya pandai sekali gitu ya. Ya, mungkin Bu Mariska mau menambahkan?
Ya mungkin menambahi sedikit gitu ya. Ya zaman sekarang sudah nggak zamannya kita mengambil keputusan hanya berdasarkan pengalaman masa lalu gitu. Kalau dulu mungkin bisa ngomong bahwa iya pengalaman saya nih di bisnis ini udah 20 tahun nih biasanya gini kok keputusannya bisa diambil gitu. Sekarang nggak bisa lagi begitu. Jadi ada sebuah quote yang mengatakan bahwa perusahaan atau organisasi yang akan maju adalah perusahaan yang memanfaatkan data, dan itu benar gitu. Apalagi dengan dunia yang berubah dengan sangat cepat, jadi kita nggak bisa mempertimbangkan sesuatu berdasarkan pengalaman 20 tahun gitu, udah nggak bisa lagi. Sekarang kita pakai data untuk memutuskan sesuatu gitu. Jadi lalu data juga sekarang kan bentuknya macam-macam. Kalau dulu yang standar adalah data bentuknya itu adalah angka lah gitu ya, sehingga bisa memakai pemrosesan standar yang macamnya mungkin teknik-teknik memprediksi untuk data-data yang berupa angka gitu ya. Kalau yang kebayang statistik berarti menghitung rata-rata gitu ya, atau ya pakai teknik-teknik yang lebih advance lah gitu ya. Tapi kalau sekarang data itu udah bisa macam-macam gitu. Salah satunya yang lagi cukup rame itu adalah kalau datanya teks. Sehingga kalau datanya teks ya tekniknya tidak bisa lagi pakai data standar gitu. Akan melibatkan banyak proses sampai datanya bisa diolah misalnya begitu. Nah, kalau ditanya lagi, jadi kenapa ya penting? Ya kita baliknya sekarang ke potensi kebutuhan itu sendiri di negara kita ya, kalau kita lihat dari industri yang membutuhkan ya, karena pengambilan keputusan sekarang harus berdasarkan data, ya tentu saja kan dibutuhkan banyak tenaga bidang itu. Itu sih tambahan dari saya. Mungkin saya tambahkan lagi yang terkait dengan organisasi ya, yang kebetulan tadi Bu Mariska menyebut supaya lebih nyambung gitu. Ya, jadi kalau untuk organisasi ini kan pasti organisasi ini pengen apa? Efisien gitu ya, untuk operasinya pasti pengen efisien. Kemudian kalau punya saingan, ya hampir semua organisasi atau entitas bisnis pasti punya saingan kan, kompetitor ya, pasti ingin menang dengan bersaing gitu ya, bertahan dan menang bersaing dengan para kompetitornya gitu ya. Terus tentunya ingin berkembang gitu ke depan ya, usahanya makin besar, makin sukses gitu. Nah itu disitulah peran dari penggalian insight dari data tersebut gitu ya. Misalnya kalau untuk bidang pemasaran gitu ya, untuk merencanakan strategi pemasaran yang baik gitu, yang lebih targeted, nggak cuma sekedar nawar-nawarin produk misalnya ya, itu bisa menggunakan model yang dibuat dari data milik perusahaannya tersebut gitu, supaya lebih efektif gitu pemasarannya misalnya. Itu kalau untuk pemasaran. Kemudian kalau untuk operasional ya, untuk operasional organisasi demikian juga gitu ya, untuk rekrutmen, untuk mencari pegawai yang cocok gitu ya, yang pas untuk posisinya misalnya. Nah itu bisa dibantu dengan analisis data dari perusahaannya ataupun dari luar gitu, kemudian menghasilkan model yang bisa digunakan untuk membantu mengambil keputusan. Ini misalnya di rekrutmen seperti itu ya. Belum lagi kalau di pabrik gitu ya, untuk mempercepat mengefisiensikan proses produksi misalnya, sudah pasti itu juga membutuhkan hasil analisis data yang sebelumnya pasti juga dapat dimanfaatkan untuk lebih mengefisienkan operasi dari perusahaan, mungkin seperti itu. Termasuk Unpar ya Bu ya? Ya. Termasuk Unpar gitu, sebagai kan ini institusi pendidikan gitu yang butuh marketing juga, pemasaran, itu salah satunya juga bisa memanfaatkan data science gitu. Tuh, misalnya data dari ujian jaringan masuk, kemudian jalur khusus ya PMDK, kemudian dari UTBK misalnya, terus dikaitkan dengan prestasi mahasiswa di sini, dikaitkan juga dengan asal sekolah ya, dari berbagai kota, dari berbagai provinsi. Nah ini bisa diproses, dianalisis gitu, nantinya dimanfaatkan untuk apa? Untuk merancang strategi pemasaran gitu yang harapannya lebih efektif, lebih sukses gitu. Mungkin seperti itu. Wah, ternyata penting sekali ya data science sebagai kehidupan kita. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan kembali lebih detail, apa yang menjadi latar belakang dibentuknya program peminatan data science di Unpar? Sebelum maju ke situ, saya jelaskan dulu bahwa di program studi informatika Unpar ini kami memiliki satu buah peminatan, yaitu data science.
dan itu sudah ada sejak tahun 2019. Latar belakang pendirian peminatan ini adalah pada dasarnya permintaan industri gitu, yang memang mendatangi kami dan bilang bahwa kebutuhan tenaga data science sangat besar di Indonesia, padahal lulusannya yang sedikit. Pada tahun 2018-2019 itu belum ada, benar ya Bu, belum ada universitas lain yang fokus di bidang data science. Belum ada. Jadi kami bisa dibilang adalah peminatan data science pertama di Indonesia. Drive-nya beneran dari industri yang meminta. Tentu saja kebetulan kami memang punya dosen-dosen yang sebenarnya sudah mengerjakan itu gitu ya, walaupun belum diintegrasikan menjadi satu buah peminatan. Jadi maksudnya kami punya tenaga-tenaga yang ahli, terus ya kenapa enggak ya kita kasarnya membantu Indonesia dengan menghasilkan lulusan yang sesuai kebutuhan. Gitu sih. Kemudian, apa saja keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh seorang data scientist? Data scientist itu sebenarnya merupakan bidang ilmu yang multidisiplin gitu ya. Karena data ini kan diproduksi atau dihasilkan dari berbagai bidang ya. Ya semua bidang lah, mau industri, mau pemerintah, mau sekolah, mau kehidupan sehari-hari, media sosial gitu kan. Nah, dan masing-masing bidang tersebut, misalnya kesehatan, dengan pendidikan, dengan bisnis gitu ya. Ini konteksnya kan berbeda-beda ya, sehingga seorang data science nantinya dalam memproses atau menganalisis data pasti membutuhkan pemahaman yang memadai terkait dengan organisasi atau konteks data. Jadi karena itu data science ini multidisiplin. Nah, selain tentang domain atau konteks dari data yang akan dianalisis itu, bidang ilmu yang lainnya adalah yang terkait dengan matematika dan statistika, karena pasti nantinya semua algoritma teknik yang digunakan untuk memproses data itu berbasiskan dari statistika dan matematika gitu ya. Nah, kemudian juga machine learning dengan semua algoritma-algoritmanya, seperti algoritma untuk pengelompokan, untuk klasifikasi, regresi, ya, yang sifatnya nantinya bisa digunakan untuk membuat model, itu adalah berasal dari machine learning gitu ya. Kemudian teknologi di bidang ilmu komputer yang terkait dengan data ya. Teknologi basis data, teknologi nantinya tuh yang terkait dengan teknologi basis data ya, mulai dari capturing, kemudian nanti bagaimana mengelola data yang ada di situ, itu termasuk itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah visualisasi, bagaimana kita memvisualisasikan hasil-hasil dari analisis kita dari setiap tahapan itu, karena hasil dari penggalian insight dari data itu seringkali perlu dipresentasikan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh yang membutuhkan gitu ya, dalam bentuk visual gitu. Kalau dalam bentuk penjelasan biasanya kurang bisa dimaknai, tapi kalau dapat mempresentasikan hasilnya dalam bentuk-bentuk grafik ya yang menarik, yang jelas, itu akan sangat membantu untuk bagi yang membutuhkan gitu. Jadi itu sangat penting. Kemudian juga komunikasi. Seorang data scientist itu harus dapat mengkomunikasikan, apakah itu secara oral gitu ya, presentasi, ataupun menulis laporan dengan sangat jelas, sistematis, dan dengan metode yang sistematis gitu. Dia harus bisa menjelaskan ya prosesnya bagaimana, dan proses itu harus benar gitu ya. Kemudian mulailah dari mengapa data yang dikumpulkan adalah data yang akan dia proses, kemudian caranya bagaimana atau metodenya bagaimana, terus hasilnya, itu semuanya harus bisa dipresentasikan atau dijelaskan ya dengan sistematis dan benar gitu, dan membuat yang mengikuti presentasi atau membaca laporannya itu ya mempercayai dari hasilnya seperti itu. Nah, selain itu soft skill yang dibutuhkan
oleh calon data scientist yang juga sangat penting ini adalah kemampuan untuk berpikir analitis, terus hacker mind gitu ya, di mana dia tidak mudah putus asa dalam memproses data dari awal sampai akhir gitu ya. Terus ada sifat curiosity gitu ya, rasa ingin tahu yang besar gitu, karena tanpa modal itu biasanya terus apa sih gitu ya. Tapi kalau memang dia ingin menggali itu harus ada ingin tahu apa yang akan dihasilkan. Nah, itu yang dikejar gitu ya. Curiosity itu penting. Terus kreativitas berbeda dengan bidang ilmu lain gitu. Misalnya kalau di kami ini keahlian dari developer ya, pengembang software, kalau itu caranya atau metodenya itu pasti sudah tertentu ya. Pertama kali melakukan analisis kebutuhan, misalnya kalau untuk mengembangkan sebuah website ya, terus habis itu merancang apa yang namanya basis data, terus nanti user interface, terus front end, back end, itu sudah tertentu. Nah, tapi kalau pekerjaan dari seorang data science itu nantinya, misalnya ada kebutuhan dari Unpar misalnya ya, ingin meningkatkan peminat ya dari lulusan SMA yang masuk Unpar gitu. Tujuannya pokoknya itu gitu, diberikan ke pekerjaan itu akan misalnya diberikan ke seorang data scientist gitu ya. Terus data scientist ini pertama kali tentu harus mencari dulu, mempelajari dulu gitu ya. Unpar ini punya data apa gitu. Nah, datanya tuh mungkin banyak sekali dan itu ya. Untuk menentukan mana yang akan digunakan itu pun nantinya membutuhkan kemampuan berpikir analitis dan kreativitas gitu ya. Perlu data, kayaknya perlu data SMA, kota gitu ya. Terus misalnya nanti lagi nih. Nah, selama ini yang direkam di Unpar apa? Misal SMA misalnya ya. Terus nilai ya. Apalagi ya, itu sudah di sana itu sudah harus menggunakan kemampuan untuk berpikir analitis gitu. Harus dikaitkan dengan nanti tujuannya kemana gitu ya. Itu baru di tahap awal gitu. Ya, nanti tahap berikutnya terus data yang nggak keru-keruan macam-macam tadi gitu, supaya bisa dianalisis nanti harus disiapkan, istilah kami ya, dipilih, disiapkan menjadi bagaimana nih gitu. Itu dari sisi teknologi, kemudian ya teknik, algoritma itu harus dicari gitu yang pas yang mana gitu. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Mariska bahwa data itu tipenya, strukturnya bisa macam-macam kan gitu ya. Ada yang teks, ada yang tabular, ada yang mungkin foto, citra segala macam. Nah, ini kalau untuk yang data yang sudah dikumpulkan atau nanti dipilih itu terus cocoknya yang mana nih algoritma atau tekniknya, itu masih harus dicari lagi gitu ya. Udah, terus habis itu nanti datanya harus istilahnya disiapkan supaya cocok nih, bisa nantinya diumpankan gitu ya ke si algoritma tadi yang digunakan gitu ya. Nah, setelah itu hasilnya gimana? Harus dievaluasi kan? Wah, ternyata jelek nih, harus kembali lagi gitu. Nah, sepanjang jalan itu juga mungkin untuk bahkan untuk di tahap baru memilih data itu sudah harus menggunakan teknik komputasi statistik, visualisasi gitu ya, dipelototin ini mana ini calon-calon data yang digunakan gitu. Nah, jadi di situ memang dibutuhkan kreativitas yang tinggi ya, kemampuan analisis dan kreativitas yang tinggi, karena nggak sejelas itu loh apa yang tersedia gitu, bahkan memilih datanya saja sudah susah gitu ya. Mungkin itu ada tambahan mungkin. Mungkin kalau saya pergi ke yang lebih bawah gitu ya, jadi kan peminatan data science itu ada di bawah program studi informatika. Nah, jadi bekal utama masuk dulu ke informatika itu sendiri adalah yang kami butuhkan logical thinking dan kemampuan matematis. Nah, kemampuan matematis di sini itu bukan yang kayak hafal rumus lah gitu. Nah, tahu kok kalau integral caranya gini. Bukan yang seperti itu. Tapi yang mau kami ambil adalah harapannya orang yang bagus di bidang matematis
Artinya dia mampu berpikir analytical dan mampu berpikir sistematis dalam menyelesaikan masalah ya. Dan selain itu yang kami cari adalah kemampuan problem solving gitu. Nah, namun itu untuk masuk sampai informatikanya gitu ya. Namun memang untuk masuk data science, untuk bisa bagus di bidang itu membutuhkan lebih gitu. Hal yang mungkin nggak biasa dilakukan. Kalau dilihat mahasiswa tuh nggak biasa lah mereka melakukan itu, yaitu yang Bu Vero bilang sebagian besar. Jadi mahasiswa nggak biasa tuh dengan proses mengulang sebuah proses lain untuk memperbaiki. Terus karena tidak mekanis, yang saya maksud tidak mekanis adalah hal yang mekanis contohnya apa ya? Oh, kalau mau ke Unpar pasti pakai jalannya ini gitu ya. Dari sini belok kiri, belok kanan, udah aja tinggal ngikutin misalnya dari Google Maps. Yang mekanis saja, ikuti saja itu langkah-langkah itu. Di data science tuh nggak bisa seperti itu gitu. Nah itu yang berusaha ya udah masuk informatika, oke logical thinking jalan gitu ya, problem solving berlatih, tapi masuk data science itu butuh tambahan. Dia harus nggak boleh gitu, hasilnya gini, oke lah udah dapet jadi, udah beres gitu, nggak bisa gitu. Dia harus evaluasi dulu, lihat, ternyata jelek, harus ganti teknik nih misalnya gitu ya. Oh ternyata nggak cukup kalau datanya segitu, aku harus tambah. Nah harus ada keinginan seperti itu yang berusaha kami bangun lah di dalam prodi gitu ya, dalam pendidikan di dalam prodi itu yang kita berusaha bangun gitu, bahwa sama-sama sulit gitu. Di informatika kita punya dua peminatan, yang satu computing yang fokusnya bikin software, dan yang satu data science. Mereka dua-duanya tuh punya kesulitannya sendiri-sendiri. Cuman data science ini selain harus punya kemampuan hard skill yang baik, tapi soft skillnya itu kemampuannya juga kebutuhannya tinggi gitu ya, bahwa mereka harus memiliki soft skill yang sangat baik gitu. Kemudian, tadi kan sudah dijabarkan nih keahlian dan keterampilan apa saja yang dibutuhkan. Lalu, bagaimana Unpar mempersiapkan seorang data scientist yang handal? Tentunya ketika kami membuka peminatan data science itu kan dimulai dengan merancang kurikulum gitu ya. Nah, kurikulum yang kami rancang itu diupayakan sedemikian rupa supaya tadi bidang-bidang yang memang dibutuhkan dikembangkan ya, bidang-bidang ilmu yang perlu dikembangkan bagi seorang data scientist itu tercover gitu. Jadi misalnya statistika dan matematika kita plototin ini, mata kuliahnya apa saja. Oh masih kurang, kita tambahin ya kurikulum apa gitu ya. Jadi misalnya setelah diplototin, oh ini matematikanya sudah cukup, tapi untuk pemrograman R-nya belum. R itu pemrograman yang sangat dibutuhkan yang populer untuk statistika misalnya. Oh, kita butuh di situ gitu ya. Terus untuk yang machine learning gitu ya, kita cek. Oh, kita perlu nih tambahan mata kuliah ini, mata kuliah itu gitu ya. Terus untuk yang teknologi terkini ya, basis data termasuk big data gitu ya. Kita rancang juga nih apa yang dibutuhkan ya. Kemudian kalau untuk domain konteks ya, dia harus memahami konteks kan. Sebagai contoh gitu, nanti di mata kuliah apa nih, kita create lah data mata kuliah proyek data science, di mana di situ benar-benar mahasiswa mempraktekkan seluruh tahapan dari data science ya, mulai dari untuk organisasi apa mereka memiliki kebutuhan yang bagaimana, terus nanti untuk menjawab kebutuhan tersebut, nanti data apa saja yang harus dikumpulkan gitu ya, harus disiapkan, ya, diproses, ditelaah, ya, sampai nantinya membuat model. Terus setelah model jadi nanti istilahnya dideploy, diluncurkan menjadi perangkat lunak, misalnya perangkat lunak website gitu ya. Nah kemarin kami kalau seperti misalnya contoh untuk yang sudah presentasikan pada webinar ini, yang sudah diluncurkan adalah website yang mampu untuk menentukan gitu ya, buah-buah itu ada buah apel, buah jeruk gitu ya, itu kualitasnya gimana nih ya, saya ada fotonya. Terus dan kalau misalnya seperti di pabrik atau pemrosesan buah segar gitu ya, kan kita lihat itu kalau di perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya,
sortir buah itu kan dilakukan secara otomatis dengan sistem AI gitu ya. Nah itu misalnya dipraktekkan kemarin. Nah sampai dengan nantinya kalau di kami membuatnya nggak benar-benar mesin gitu ya, tetapi misalnya diluncurkan dalam bentuk website. Oke, kalau foto buah apelnya seperti ini, dia grade-nya apa? Bagus atau enggak? Atau calon yang dibuang? Seperti itu. Jadi kalau saya kebayang, yang kami lakukan adalah seperti kata Bu Vero, penyiapan kurikulum dulu. Kami pastikan dulu bahwa kami memberikan mata kuliah yang tepat untuk bidang data science ini. Jadi itu kami siapkan nomor 1. Sisanya adalah pelaksanaannya memang. Jadi kami punya kuliah proyek seperti kata Bu Vero ya. Proyek itu memang sudah ada di informatika, kami punya kuliah proyek, tapi kami bikin khusus untuk data science agar mereka bisa praktek sebenarnya seluruh tahapan data science itu, gitu ya. Dari kuliah proyek kami juga siapkan kuliah skripsi, topik-topik skripsi yang juga bidangnya data science gitu. Nah biasanya memang skripsi itu kayak kakaknya proyek gitu kan, karena ya tantangannya lebih banyak gitu ya, kerjanya sendiri. Kalau di proyek mereka berkelompok, kalau di skripsi berarti sendiri. Melakukan semua tahapan itu yang kata saya tadi, salah satu anak bimbingan saya, mahasiswa bimbingan saya sudah beres, terus dia beres itu seperti kata Bu Vero sampai visualisasi gitu kan. Muncul visualisasi, dia lihat, loh kok ini mah jelek dong gitu. Kalau lihat angka hasilnya bagus, tapi kalau lihat visualisasi salah ya ternyata. Ulang lagi dari awal, cari teknik baru gitu-gitu ya. Nah, itulah, dan itu kami paksa memang bahwa itu harus dilakukan demi menghasilkan lulusan yang, kalau kamu bilang ini lulusan informatika yang punya spesialisasi di bidang data science, artinya memang benar gitu. Dia at least punya berbagai pengalaman gitu ya. Pengalaman, knowledge, skill gitu di bidang data science itu kira-kira. Jadi kalau di sum up itu ada kurikulum gitu, dan di masing-masing mata kuliah itu memang didesain sedemikian rupa agar pengalaman menjadi data scientist-nya itu dapat gitu. Dan tentunya kami juga setelah perkuliahannya atau pembelajarannya dijalankan, kita evaluasi nih dari tiap semester kita evaluasi. Jadi nanti untuk perbaikan pembelajaran yang semester berikutnya bagaimana gitu. Kita belajar dari apa yang sudah terjadi, kita perbaiki metodologi ajarnya, kemudian juga bahan ajarnya, seperti itu. Kira-kira nih, tantangan apa saja yang akan dihadapi dalam mempelajari dan menerapkan ilmu data science di negara kita Indonesia ini? Ya. Oke, mungkin ini saya share berdasarkan pengalaman kami dalam menjalankan kurikulum program data science yang sudah kami rancang gitu ya. Tantangan utamanya yang kami rasakan pada akhirnya adalah mindset yang belum terbentuk gitu ya. Tadi Bu Mariska juga sudah membahas gitu ya, menjelaskan bahwa kebutuhan data scientist itu nggak bisa kalau dia skill-nya itu hanya menjalankan apa-apa yang serba mekanik gitu ya, tetapi dia harus memiliki kemampuan berpikir analitis yang tinggi, kreatif, ulet dan sebagainya itu. Nah, di sisi lain gitu ya, kami mendapati bahwa pendidikan di Indonesia ini dari SD sampai SMA ini ternyata kurang dilatih untuk begitu gitu. Ya, masih pendidikannya tuh lebih banyak yang sifatnya sebenarnya mekanik gitu. Ya, nanti diminta mengerjakan tugas ini ya udah kerjain, minta mengerjain tugas ini kerjain gitu. Jadi seperti soalnya sudah tertentu, jawabannya sudah tertentu, tinggal menilai benar atau salah gitu ya. Nah sementara kalau data science itu nggak bisa seperti itu, karena kita juga nggak tahu nantinya hasilnya harus bagaimana gitu. Dari ketika kita menganalisis data itu nanti bisa dihasilkan hasil yang bagaimana sih gitu. Itu seperti harus melalui siklus-siklus gitu ya, trial dan error, dan menuntut oke, kalau kayak gini nggak jalan, gini salah teh, harus nyoba lagi yang bagaimana ya. Atau bahkan mulai dari tadi seperti Bu Mariska yang sudah sampaikan, datanya mungkin terus jadi harus ditambah lagi, mencoba teknik yang lain, algoritma yang lain, atau bahkan teknologi yang lain dengan program yang lain seperti itu.
Ya, jadi tantangan utamanya sih yang kami rasakan adalah bagaimana kita bisa menggenjot gitu ya, mengembangkan mindset, soft skill dari para mahasiswa ini supaya mampu untuk berpikir analitis, kemudian memiliki curiosity yang tinggi dan juga ulet. Ya, selain tentu kami harus nantinya mengajarkan seperti algoritma, teknik-teknik visualisasi yang seperti itu. Tapi yang utamanya tuh ternyata ya justru itu dulu gitu. Ya kan susah dari SD sampai SMA sudah tidak dilatih untuk berpikir analitis, kreatif, ya dengan curiosity yang tinggi. Ternyata data scientist itu membutuhkan itu semua gitu. Dan itu dulu gitu sebelum nantinya dia mampu memanfaatkan semua ilmu ataupun teknologi yang sudah diajarkan gitu. Itu tantangan utamanya. Kalau saya lihat sisi lain ya, kadang-kadang saya melihat data science ini orang-orang itu misunderstood gitu terhadap bidang ilmu ini gitu. Jadi data science dianggap hanyalah sudah aja gitu, ada paket-paket program yang kami sebut library gitu, ya udah tinggal dipakai, ikut saja pelatihan, bisa kok nanti gitu. Ya, betul. Gitu ya. Seperti Jadi misalnya teknik-teknik visualisasi gitu ya. Tinggal misalnya kita mau apa ya? Contoh yang gampang, misalnya kita pakai ada algoritma A gitu yang dipakai untuk memprediksi, bisa gitu ya, memprediksi. Pakai aja A, padahal pilihannya sebenarnya banyak, ada B, ada C, ada D, ada E. Tapi karena dianggap seperti pekerjaan mekanis saja, katanya kan gampang kok. Sekarang banyak kok bootcamp data science gitu. Banyak, ikut aja nanti kamu. Jadi kalau ngelihat tagline-nya itu intinya adalah yuk gabung untuk menjadi data scientist. Padahal tuh nggak semudah itu gitu. Kemampuan dasarnya itu kalau data science dilihat dari sisi informatika, kemampuan dasarnya aja hard skill gitu. Hard skill ya, jadi itu kemampuan yang kata saya gitu ya, matematis. Terus kalau masuknya di informatika, jadi harusnya nanti mampu membangun program komputer ya. Itunya aja hard skill, jadi nggak gampang gitu. Terus yang kami tuntut adalah seorang data scientist nggak boleh cuma memakai sebuah teknik tanpa tahu teknik itu melakukan apa. Nah, untuk mengerti teknik ya artinya kan dasarnya dia harus kuasai. Nah, itu gitu. Jadi kadang-kadang saya merasa kami itu bersaing bahkan bukan sama institusi pendidikan gitu. Sama segala yang bilang bahwa ikut saja bootcamp nanti jadi data scientist gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Itu sebuah proses panjang gitu. Ya bahkan di kami itu baru peminatan. Kalau dia mau benar-benar handal kan artinya harus bekerja di bidang itu bertahun-tahun gitu ya, memiliki tambahan pengetahuan dan lain-lain. Oke, pertanyaan terakhir nih, kira-kira pesan-pesan apa saja yang ingin disampaikan kepada para pemirsa? Oke, ayo kita belajar data science karena ini adalah bidang yang sangat dibutuhkan di Indonesia maupun di dunia. Nah, dosen-dosen informatika Unpar sudah membuat buku ini. Kamu bisa belajar, teman-teman bisa belajar tentang data science. Ini untuk pemula, jadi harusnya mudah dipahami, bisa belajar. Kalau mau siap-siap masuk peminatan atau jurusan data science juga bisa belajar dengan buku ini. Buku ini tersedia gratis, bisa diunduh melalui website Informatika Unpar. Kalau ingin punya hard copy-nya bisa hubungi Unpar Press langsung. Lalu tunggu juga buku kami selanjutnya kalau mau belajar data science lebih dalam. Itu dari saya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Vero dan Bu Mariska atas waktu yang telah diberikan untuk menjelaskan tentang peminatan data science ini. Sampai berjumpa kembali dalam episode Cahya berikutnya.